PMI, guru PAI di SDN 15 Pulau Sayat, Kecamatan Putusi Bau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini saya akan menyampaikan materi di kelas 5 tentang zakat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Agar restu pimpin doa kawan-kawan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Mikir Ibrahim, Muhammad Rizal, Latif. Akan periksa dulu kesiapan belajarnya pada hari ini. Sudah siap belajar? Silakan dikeluarkan alat tulisnya untuk kita mulai pelajaran hari ini. Untuk memberikan semangat kita belajar hari ini, Bapak akan tampilkan lagu nasional supaya kita lebih semangat lagi untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Kita semangat ya. Memotivasi kalian supaya lebih semangat dalam menerima pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan berikan speaking kita pada hari ini sesuai dengan materi kita tentang zakat. Berarti speaking kita tentang zakat supaya lebih semangat lagi kita dalam menerima pelajaran hari ini. Tepuk zakat. Bersih, suci, berkah. Tepuk zakat fitrah. Semuanya, sebelum ke materi kita hari ini, Bapak akan kembali sedikit mengulas materi kita minggu sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang aku anak soleh, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi ini. Ada yang masih ingat? Apa itu khalifah? Ya, Ija. Pemimpin. Kemudian sebagai khalifah di muka bumi ini ada beberapa tugas atau fungsi ya, sebagai manusia sebagai khalifah. Salah satunya ada berapa? Ayah bisa jawab. Sila. Apa sila? Terus belajar ilmu pengetahuan. Iya, salah satu tugas khalifah di muka bumi ini adalah terus belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, ada sedikit pertanyaan romantik di sini. Yaitu mengapa umat Islam diwajibkan membayar zakat? Nanti akan ketemu jawabannya.
Kenapa bisa membayar zakat? Kenapa? Kemudian bagaimana perasaan orang yang menerima zakat? Kemudian apa yang terjadi jika orang tidak mau berzakat? Kita hari ini akan belajar materi tentang zakat. Kemudian apa lagi tujuannya? Peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencari hikmahnya. Bagaimana hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ini? Kemudian tujuan selanjutnya adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah sederhana terkait zakat melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan ada diskusi. Ada masalah yang harus kalian pecahkan. Bagaimana cara memecahkannya? Yaitu dengan cara diskusi. Untuk materi Bapak akan putarkan video singkat tentang zakat. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, ayah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah, hukumnya wajib, Tok. Aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Dok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima, Dok. Sambil, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Lalu, syarat yang wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, Siapa yang mau menanggapi tentang video tersebut? Jadi, apa tadi yang dibicarakan video ini? Tentang membayarkan zakat. Nah, kemudian zakat itu ada tadi kan? Zakat itu salah satu rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa jumlahnya? Ada 5. Coba ada yang sebutkan. Ya. 5. Ini pengenalan dengan berbagi yaitu zakat. Ini materi kita. Bapak lakukan pendalaman materi lagi pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian zakat. Zakat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya zakah, yuzaki atau zakiyah, yang memiliki arti bersih, suci, subur dan bertambah. Dasar hukum zakat ini ada. Yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu yang pertama jenis-jenis zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Kemudian yang jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Yaitu zakat yang wajib ditunaikan bagi muslim yang memiliki harta tertentu dan sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Batas minimalnya.
dan haulnya dimiliki selama 1 tahun. Selanjutnya penerima zakat. Pertama adalah fakir. Kalau miskin, yang kedua miskin. Miskin belum orang miskin. Kemudian amil. Kemudian ada yang disebut mu'alaf. Dan ada riqab, qorib, orang yang berutang. Ada fisabilillah. Ada disebut ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Kemudian ada hikmah zakat. Di sini hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat fikir. Tahu fikir? Apalagi hikmahnya, membantu sesama yang membutuhkan, menumbuhkan rasa syukur, membangun kebersamaan dan keadilan sosial. Jadi ada sedikit kasus nanti yang akan Bapak sampaikan di sini. Di sebuah desa banyak orang miskin kesulitan makan dan makan saat Idul Fitri karena banyak warga belum menunaikan zakat fitrah. Apa yang sebaiknya dilakukan? Bapak mau kalian mengidentifikasi masalahnya. Kalian cari bagaimana solusi mengatasi masalah yang tadi itu supaya mereka itu bisa bersama-sama kita ikut lebaran, supaya mereka bisa bersama-sama senang-senang pada saat hari lebaran. Karena lebaran. Jadi sebelum itu akan Bapak kaji kelompok. Bapak kajikan kelompok nanti untuk kita diskusi kelompok. Ya, bakal kelompok Usman dan kelompok Umar ya. Ini bagikan LKPD kelompok Abu Bakar ya. Kemudian kelompok apa? Umar. LKPD kelompoknya masing-masing. Nanti kalian jawab beberapa pertanyaan dan ada kasusnya di situ. Bagaimana cara pemecahannya? Kalian diskusikan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian tuangkan di dalam LKPD yang Bapak siapkan. Setelah itu nanti akan Bapak suruh kalian mempresentasikan maju ke depan sesuai kelompok masing-masing.
diskusi kelompok Usman. Tepuk tangan untuk kelompok Usman. Silakan untuk kelompok Usman. Di kelompok Umar, salah satunya mereka menyampaikan kasus yang ada tadi. Bagaimana solusinya kalau yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah siapa saja? Menurut jawaban kelompok Umar yaitu semua muslim, baik anak-anak maupun yang dewasa, laki-laki maupun perempuan, itu wajib ya. Kemudian mengapa zakat? Tepuk tangan untuk kelompok Umar. Silakan dulu. Dari tentang zakat fitrah yang telah kalian diskusikan tadi. Zakat fitrah itu zakat berupa makanan pokok, ya. Kemudian zakat mal berupa harta. Sama menyimpulkan hasil diskusi dan materi kita pada hari ini supaya kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari atau bahkan di pelajarannya, karena setelah ini nanti kita akan ada tes latihan soal ya. Ada zakat fitrah berupa